Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Elia Hayawati. Saya dari kelas IPA B jurusan Nadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo dengan nomor NIM 2071934. Di sini saya akan menjelaskan terkait artikel saya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Masa Pandemi COVID-19. Adapun latar belakang dari artikel saya ini yaitu pemerintah Indonesia telah mengambil sikap dalam pencegahan penularan COVID-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan pencegahan penyebaran virus, yaitu dengan menghimbau masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar rumah serta membatasi adanya perkumpulan massa atau dikenal dengan sebutan social distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah. Kondisi ini mewajibkan masyarakat untuk tetap stay home atau di rumah saja, termasuk bekerja, belajar, serta beribadah. Kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan di sekolah mampu memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang terjadi termasuk pandemi COVID-19. Sebagai pemimpin, kepala sekolah hendaknya memiliki strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah khususnya di era pandemi sekarang ini, termasuk meningkatkan kinerja guru agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kajian dari sebagai berikut. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengajak, memengaruhi, mendorong, menuntun, menggerakkan, mengarahkan anggotanya agar menerima sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Afandi, kepemimpinan merupakan sebuah tindakan atau perilaku pemimpin guna mencapai tujuan dari institusi atau organisasi. Sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan dan juga dapat mengembangkan minat bakat yang ada pada dirinya melalui suatu proses pembelajaran di suatu lembaga sekolah. Indonesia telah menyatakan bahwasanya betapa pentingnya suatu pendidikan yang diperoleh setiap warga negara. Dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengajak, menggerakkan anggotanya untuk bekerja sama agar terlaksana program pendidikan sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani stragos yang berasal dari stratos atau tentara dan ego atau pemimpin. Jadi strategi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga strategi dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi memiliki peran penting dalam sebuah organisasi karena strategi memberi arah dalam bertindak dan cara agar tindakan tersebut hendaknya dilakukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan. Fungsi kepemimpinan pendidikan tertuju pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan kepala sekolah untuk menggerakkan para bawahannya, terutama guru sebagai pendidik agar melaksanakan program terkait pendidikan di sekolah. Menurut M.I. Anwar, dalam tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah terdapat 3 fungsi pokok. Di antaranya yaitu: pertama, membantu anggotanya untuk merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai sebagai penentu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, fungsi sebagai upaya menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa, dan anggota masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah. Yang ketiga, menciptakan sekolah sebagai lingkup kerja yang harmonis, sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga seluruh anggota mampu melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya, kinerja guru. Pengertian kinerja guru menurut Depdiknas ialah aktivitas guru dalam proses kegiatan pendidikan di mana guru mampu merancang kependidikan, melakukan aktivitas pendidikan, serta memperhitungkan hasil kegiatan belajar mengajar. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tugas profesional guru antara lain
Pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum yang berlaku dan kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika, kemudian dapat memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel yang dibuat penulis ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan melalui studi pustaka. Pengumpulan data diperoleh dari sumber pustaka berupa jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan. Metode ini difokuskan pada kegiatan menganalisis teks atau wacana yang menyelidiki suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang akurat, baik itu berasal dokumen tertulis maupun elektronik. Pengumpulan data melalui proses beberapa langkah, di antaranya penelusuran informasi sesuai topik yang telah ditentukan, menentukan fokus penelitian, mengumpulkan sumber data, penentuan judul artikel, dan dilanjutkan proses penyusunan artikel yang berasal dari data yang telah diolah. Data yang telah melalui proses pemilahan nantinya dianalisis secara mendalam, serta dikembangkan dan dihubungkan sesuai kondisi yang terjadi saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Proses menganalisis data setelah data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya, data direduksi, disajikan, dan ditarik kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu masa pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak perubahan terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini menuntut segala aktivitas pembelajaran dilakukan secara online. Namun kondisi seperti ini menjadi hambatan dalam kinerja guru sebagai pendidik, sehingga guru merubah kebiasaan pembelajaran yang semula dilakukan secara langsung, sekarang dilakukan secara online atau daring. Sehingga sebagai guru wajib menguasai model pembelajaran baru di kondisi seperti ini. Tentunya, hal ini terdapat campur tangan seorang pemimpin agar terlaksana pembelajaran yang baik. Kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan di sekolah mampu memiliki kesiapan yang matang dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan yang terjadi, termasuk pandemi COVID-19. Sebagai pemimpin, kepala sekolah hendaknya memiliki strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah, khususnya di era pandemi sekarang ini, termasuk meningkatkan kinerja guru agar mampu mencapai tujuan pendidikan. Upaya meningkatkan mutu dan kinerja guru, kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan mampu memiliki strategi. Di antaranya yang pertama, mengikut kesertakan guru dalam pelatihan ataupun seminar yang diadakan pihak tertentu, sehingga adanya kegiatan tersebut mampu mengembangkan potensi guru dalam mengajar, terutama terkait modal pembelajaran yang berbasis online atau daring, adapun media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, diantaranya yaitu Zoom, Meet, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan metode dan model pembelajaran yang dilakukan melalui secara online. Misalnya, guru ingin menggunakan media e-learning sebagai modal pembelajaran. Hal ini, kepala sekolah sebagai edukator dan leader memberikan arahan, contoh maupun saran mengenai keputusan yang diambil. Sesuai pendapat Mak Mulyasa yang mengatakan bahwa kepala sekolah memiliki peran sebagai penggerak dan penentu arah terhadap kebijakan sekolah sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan. Kepala sekolah mampu melaksanakan supervisi atau pengamatan terhadap kinerja guru dalam mengajar. Hal ini dilakukan secara mendadak untuk melihat kecakapan guru dilihat dari adanya kesiapan RPP, media pembelajaran, dan yang lainnya. Sehingga jika terdapat guru yang belum matang dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran, kepala sekolah sebagai supervisi akan menegurnya. Kemudian yang keempat, melaksanakan evaluasi kinerja guru, tenaga pendidik lainnya maupun staf sekolah.
kepala sekolah mengevaluasi kinerja guru dalam aspek kesiapan materi pembelajaran sampai model pembelajaran yang diterapkan, misalnya menggunakan media e-learning, video pembelajaran maupun virtual meeting atau Zoom meeting. Dan yang terakhir, memberikan reward atau penghargaan kepada guru dan staf yang memiliki kinerja yang baik dalam mengajar, serta guru yang menerapkan model pembelajaran inovatif yang mampu menggugah semangat peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang tidak membosankan bagi peserta didik. Dengan adanya reward ini, kepala sekolah berharap menggugah semangat guru dalam memperbaiki kinerjanya dalam mengajar. Adapun kesimpulan dari artikel ini, yaitu dari hasil pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan kinerja guru di masa pandemi. Kepala sekolah sebagai kepemimpinan pendidikan memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja guru di masa pandemi. Di antaranya, yang pertama, mengikut sertakan guru dalam pelatihan atau seminar yang diadakan pihak tertentu. Kemudian, memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan metode dan model pembelajaran yang dilakukan melalui secara online. Dan selanjutnya, kepala sekolah mampu melaksanakan supervisi atau pengamatan terhadap kinerja guru dalam mengajar. Kemudian melaksanakan evaluasi kinerja guru atau tenaga pendidik lainnya maupun staf sekolah, serta memberikan reward atau penghargaan kepada guru dan staf yang memiliki kinerja yang baik dalam mengajar. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.